Halo Pelita Joglo TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florensin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita langsung masuk aja nih ke beritanya. Jadi lagi viral di sosmed nih akhir-akhir ini soal channel YouTube Kinderflix, lo tau nggak tuh? Taunya pas viral. Oke, nah jadi channel YouTube ini tuh kayak suka ngunggah video edukasi buat anak-anak dan dikemas kayak pakai visual yang menarik gitu loh. Nah, yang namanya juga channel YouTube kan pasti ada hostnya dong kan, nggak mungkin kayak Cocomelon gitu kan. Sebenarnya banyak banget orang tua yang ngasih tanggapan positif gitu soal channel ini. Cuma apa? Gue dengerin cuma apa? Cuma sayangnya konten edukasi ini malah kayak disalahgunain gitu sama beberapa pihak, dan komentarnya itu sangat bikin sedih sekaligus malu banget bacanya. Komentarnya lu tau nggak, jadi kayak ngarahnya tuh ke pelecehan seksual gitu loh. Gila nggak sih? Kayak bener-bener ini tuh channel buat apa ya, tumbuh kembang anak gitu, bukan tumbuh kembang otak kotor bapak-bapak. Ini paham nggak sih? Kayak heran banget deh. Tapi kalian lihat nggak sih komentar-komentarnya? Sumpah ya guys, gue emang kayak ngelihat komentarnya nih emang bener-bener bikin geleng-geleng kepala sih. Yang lu bilang tadi, ini orang nih mengedukasi anak-anak nih channelnya nih, tapi yang komentar malah tanda kutip ya, yang kayak nggak lupa ngambil tisu pas nonton Kak Nisa. By the way, emang yang viral ini si Kak Nisa ya, yang kena pelecehannya gitu. Yang bikin gue gerem tuh ya pas orang udah pada ngecam komentarnya nih, komentar negatifnya nih kan kayak, ih jangan dong, masa di komentarnya kayak gini. Malah ada beberapa yang komen ya lo kan terkenal nih, ya resikonya ya gitulah. Astaga Tuhan, bikin gak gitu. Aduh, udah ribut aja di sini ya. Aduh gila, gak, maksudnya gini loh. Dia ini mengedukasi anak kecil gitu. Komentarnya kenapa tidak sesuai dengan tujuannya gitu. Iya, gitu. Apalagi komentar yang terakhir seolah menormalisasi hal itu gitu kan. Nah, makanya komentarnya tuh yang kayak tontonan anak-anak yang bikin bapak-bapak betah gitu. Aduh, targetnya bukan buat anak-anak aja, tapi buat bapak-bapak juga karena sangat bagus buat tumbuh kembang anak dan bapak-bapak. Apa sih? Terus ada yang komen akhir-akhir ini tisu habis terus. Kayak udah gila kali ya. Aduh, ini sedih banget sih, ini SDM rendah banget sih ya. Kenapa ya orang tuh kadang suka, bodoh banget gitu loh. Kayak nggak seharusnya komentarnya kayak gitu. Iya, ini tujuannya nih buat tumbuh kembang anak. Masa komentarnya kayak gitu? Kayak buat melatih kognitif anak gitu lah ya, tapi malah disalahgunain. Udah gitu ada yang komen gini, terpaksa stop nonton Kinderflix karena udah November. Nah, kenapa tuh? Akhirnya gue cari tahu kan tuh. Nah ini ternyata nih, by the way gue kasih tahu ya ngapain dia ngomong kayak gitu tuh. Jadi ada challenge namanya No Nut November. Dimana kayak challenge ini nih isinya orang-orang yang ikut tuh kayak gak boleh masturbasi selama 1 bulan penuh. Kayak paham gak sih, relate gak sih sama komennya? Jadi Kak Nisa ini dijadiin bahan masturbasi manusia-manusia brengsek ini gitu kan. Kacau banget dong pastinya. Sedih banget ya. Padahal ya, ini mau ngasih edukasi, tapi malah dijadiin objek seksualitas. Ya. By the way ya, Kinderflix ini ya sendiri udah tahu kalau salah satu hostnya ini dilecehin. Terus akhirnya bikin pernyataan yang intinya mereka nih kecewa. Kok tanggapannya malah menyimpang ya? Malah kayak gini ya, pasti sih. Kayak nggak expect bakal kok ramenya gara-gara ke arah sana gitu loh. By the way, Kinderflix itu tadi yang gue bilang ya, kan konten edukatif buat anak-anak gitu kan. Dan menurut gue gara-gara kasus ini jadi mantau kan tuh akhirnya apa aja sih isinya gitu, kontennya apa aja nih, dan ternyata emang menurut gue pribadi ya itu bermanfaat banget buat perkembangan kognitif anak gitu. Jadi di konten-konten yang hostnya ada Kak Disa, terus ada yang satu lagi gitu, nah mereka nih ngajarin huruf pelafalan A sampai Z, terus kayak bagaimana cara ngucapin angka 1 sampai 10 sampai pelafalan huruf hijaiyah gitu. Jadi ya sebenarnya bermanfaat banget, edukatif banget gitu loh. Dan setahu gue juga Kinderflix itu kan nggak cuman buat konten edukatif aja loh sih, bahkan emang basicnya tuh channel YouTube ini tuh kayak salah satu media dakwah juga mungkin ya, bisa jadi ya. Bahkan adik-adik ini ya nanti diajarin kayak ngejawab salam gimana gitu. Nah gue nggak tahu nih apa yang terlintas di otak orang-orang yang berotak kotor ini. Padahal ya selama yang tayang ya bajunya sopan, rapi gitu kan. Gestur Kak Nisa ya emang selayaknya ngajarin anak balita, paham nggak sih? Kayak jadi bocil ya gimana gitu kan. Jadi kayak dia tuh kayak guru TK lah, kayak gerak-geriknya kayak jadi bocil gitu kan, kayak mama kayak gitu kan. Gue tuh nonton tuh. Jadi nggak ada tuh gestur-gestur yang nunjukin seksualitas gitu. Itu tuh cuman kayak
dia berusaha untuk kayak nih ngobrol sama anak kecil gimana Iya, gitu kita kan. pun juga wajar nggak sih ngobrol sama anak kecil, apalagi yang pas dia ngajarin salam, kalau aku jawab assalamualaikum, kamu jawab apa Iya, gitu. kalau aku Jadi salam ini kamu jawab apa, kayak Waalaikumsalam. pretend like ngomong sama anak-anak gitu loh. Ya, jadi ya sebenarnya edukatif, aduh Gra, orang mah istilahnya kayak nggak cuman Kak ini aja nggak sih Kanisa yang jilbaban dong, even yang bercadar pun juga banyak yang kena pelecehan gitu ya. By the way, tim Kinderflix ini juga udah ngasih statement nih, jadi kan dia diundang nih sama podcast The Sungkar sih ya. Nah intinya Kanisa nih sedih banget karena kok responnya gini ya, tapi dia bakal tetap terus berkarya membuat konten-konten edukatif buat tumbuh kembang anak dan orang tua gitu. Jadi ya intinya sebenarnya ya ini dia sedih kan, kenapa ya kok malah dijadiin ngarah sana penyimpangan. Tapi ya intinya nggak apa-apa, gue bakal tetap terus berkarya, gue bakal terus kasih yang terbaik biar anak-anak ini bisa tumbuh kembang dengan pintar dan sehat. Gue nonton itu, gue lihat juga. Terus ya komennya ada yang sama tuh, mirip-mirip sama yang gue tadi omongin ya. Ya namanya public figure harus terima konsekuensinya. Nah, si foundernya nggak setuju karena mereka nganggap Kinderflix itu kan konten edukatif gitu, bukan konten pamer aurat sambil joget-joget. Jadi kayak ada kesalahan logika di sini nih. Gitu. Katanya si foundernya. Ada kesalahan logika ini, tapi emang bener juga kan. Ini buat edukasi anak-anak. Ini pendidikan. Gitu, pendidikan. Ya, benar-benar ya. Itu kayaknya bukan kesalahan logika berpikir lagi sih, Mas. Itu emang yang komen otaknya udah rusak aja menurut gue. Dan bukan masalah terima konsekuensi atau enggak ya, menurut gue pribadi. Jadi konsekuensi itu kan muncul ketika lu bersikap, berbuat, atau bahkan membuat konten yang sebenarnya kayak bertentangan gitu dengan norma masyarakat. Jadi kayak paham nggak sih, konsekuensi itu muncul kayak hasil dari perbuatan dalam konteks negatif yang lu bikin gitu. Nah, ini kan Kinderflix mana negatifnya anjir? Kan nggak ada, nih ngajarin anak kecil, ngajarin bocah. Jadi konsekuensi yang gue maksud adalah ketika lu berbuat sesuatu yang buruk, baru lu harus terima konsekuensi, dijudge masyarakat, dikata-katain netizen, baru itu bisa dibilang lu harus terima konsekuensi. Tapi kan Kinderflix ini enggak dong bikin konten edukatif dan yang arahnya positif gitu loh. Bener. Ya kecuali dia bikin kontennya yang meresahkan. Iya gitu. Benar, meresahkan. Dari masalah ini gue jadi mikir nih sini, gimana ya anak Indonesia mau maju kalau pola pikirnya aja, sikapnya, adabnya, pola pikirnya gimana bisa bersaing sama negara lain kalau kayak gitu. Kalau ada konten edukatif kayak gini aja malah dijadiin fantasi seks orang, kan orang-orang ini nih gimana gitu. Emang mental beberapa orang dewasa nih udah gak beres sih gue rasanya. Asli bener. Kenapa ini? Untung Kak Nisa sama tim Kinderflix-nya nih orangnya optimis loh. Jadi tetap bakal maju apapun tantangannya. Soalnya infonya kan juga ini channelnya baru ya, baru dibuat kan. Ternyata baru ini guys, bulan September katanya dibikin kan. Bener banget, bener. Nah, karena hal-hal ataupun tontonan bermanfaat aja kadang suka dijadiin jokes, dijadiin sebagai hal yang menyimpang. Contohnya kayak gini nih, bisa-bisa menurut gue pribadi ya, negara kita nih bakal nge-stuck di situ aja dan gak mampu bersaing sama negara-negara lain, apalagi dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 tuh ya gak sih? Iya, setuju sih Sin. Harusnya konten kayak gini nih yang diperbanyak ya, maksudnya yang edukasi gini. Jangan konten pamer aurat sambil joget-joget nggak jelas nih yang muncul nih di FYP gue kayak gitu, udah sering banget muncul. Nah, kalau itu mungkin konsekuensinya bisa lah kesana arahnya, tapi ini enggak cuy. Konsekuensinya mungkin kayak ya lu pamer aurat lu joget-joget ya salah lu mungkin gitu. Nih Kinderflix gue sangat Herman sekali gitu ya. By the way pas kasus ini viral ya, gue sempet tuh akhirnya speak up kan di Instagram gue, dan gue sadar bahwa gue bilang sih tuh, kenapa ya tontonan-tontonan yang sebenarnya nggak bermanfaat malah diagung-agungkan, kayak orang-orang tuh pada menantikan itu, tapi giliran yang ngasih ilmu begini, yang ngajarin edukasi, pendidikan, malah dijadiin bahan penyimpangan, kadang bahan jokes. Apa iya ya mindset orang Indonesia nih soal pendidikan, terutama untuk anak usia dini, udah serusak itu kah? Udah seberubah drastis itu kah? Konten begini aja kan istilahnya biar anak lu pinter ngeja huruf, angka, atau minimal belajar ilmu agama gitu. Tapi kenapa disalahgunakan ya? Apa serendah itukah definisi pendidikan menurut elu gitu? Bahkan yang gue lihat juga tontonan-tontonan kayak yang dibuat sama Kinderflix ini bisa mencegah anak speech delay karena kan dia bisa ngerespon kan. Mamah kayak ada konten-konten gitu. Itu yang lu bilang, mindset mereka nih soal pendidikan nih udah berubah. Iya sih, benar. Mereka condong lebih ke konten yang
entertain yang nggak terlalu mungkin ya sorry to say ya nggak terlalu mendidik ya, makanya konten-konten yang sebenarnya nggak ada esensi pendidikannya, engagementnya ya lebih gede gitu. Padahal kalau ditonton apaan nih gitu kan? Kayak lebih ke ini siapa sih gitu, maksudnya nggak penting banget gitu. Intinya ya apapun itu semangat terus nih buat Kinderflix. Intinya pesan kita berdua nih, jangan pernah berhenti buat bikin konten-konten yang mencerdaskan anak-anak Indonesia. Mungkin ini juga nih FYI salah satu cara terbaik yang udah dilakuin Kinderflix, sementara ya menutup kolom komentar. Tapi itu nggak apa-apa lah ya buat mencegah hal-hal yang nggak diinginkan. Saran juga dari kita sih. Kita bersama Kinderflix. Kinderflix keren banget sih menurut gue, salut. Dan banget. Pesan kita mungkin semoga makin banyak juga channel-channel kayak Kinderflix ya. Jangan yang joget-joget nggak jelas. Apa, sedih? Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari Anekata 217 di video Kupas Berita yang judulnya Jahanam, gadis 17 tahun diruda paksa bergilir ayah, kakek, dan pamannya. Komentarnya gini nih, Ane nggak bisa ngebayangin gimana nih trio Masketir pas di penjara sama napi lainnya. Penjahat paling hina ada yang makan anak-anak, apalagi anak sendiri, jadi sasaran empuk itu. Aduh. Trio Masketir gitu katanya. Tapi iya sih, gue nggak habis pikir kalau semisal ngebayangin nih bocah 3 nih, mau dibilang orang dewasa juga kelakuannya aneh gitu kan. Kayak gimana? Kalian ya yang tahu-tahu aja lah ya. Ya pasti tahu kan hukuman tanda kutip yang bakal mereka jalanin di penjara sama napi-napi lainnya itu gimana gitu. Merinding sih. Ya kan kalau udah di penjara udah bukan urusannya gimana-gimana lagi, tapi kan nanti bakal bersosialisasi tuh sama yang di dalam tuh. Kayak istilahnya di ini nggak sih? Siapa nama lu gitu-gitu ya, ntar kayak ya ada lah pasti. Ya, yang tahu-tahu aja ya, intinya. Tahu-tahu aja lah gitu. Ngeri banget sih. Tapi harus ada hukuman kayak gitu. Karma. Kurma. Oke, lanjut. Oke, gerak komentar selanjutnya nih dari @kristianisakaya2870 di video sudut pandang yang judulnya Perang itu kenapa nggak pernah selesai? Komentarnya gini nih, Indonesia terlalu ikut campur dalam urusan Israel dan Hamas. Hal ini menjadi celah untuk Amerika dan sekutunya untuk menyerang Indonesia. Apalagi Indonesia negara kaya akan SDA. Sudah jelas jika Indonesia mendukung Palestina, maka negara-negara yang kuat tidak mustahil akan menghancurkan NKRI. Karena Indonesia sudah dicap sebagai pendukung teroris Hamas. Wah, ngeri sekali ya. Apalagi kadang mendukungnya itu sampai sok-sokan ikut ngeboikot McD Indo yang emang nggak ada hubungannya. Mungkin buat kalian yang nggak tahu, jadi McD Israel tuh sempat ngasih bantuan gitu ya, bantuan makanan ke tentara Israel, dan akhirnya banyak keseret nih McD dari seluruh dunia, padahal McD Indo nggak ikut-ikutan gitu. Maksud gue adalah lu boleh dukung gitu secara kemanusiaan karena emang banyak korban tewas apalagi anak-anak gitu, tapi nggak usah dikait-kaitin sama boikot-boikotan. Sekarang gini deh, McD itu kan kayak buka lapangan kerja dong buat masyarakat sekitar, bener kan? Nah, kalau diboikot otomatis pada di PHK tuh. Emang lu mau nyariin duit hidup para pegawai McD? Enggak kan? Sebentar ada yang komen nih, kan bisa daftar jadi pegawai di pinggir jalan. Ya! Belum tentu itu cukup buat menuhin kebutuhan mereka. Jadi nggak usah sok-sok ngeboikot lah. Anda punya restoran pinggir jalan, gajinya UMR nggak? Apalagi ntar ngeboikot ter berapa bulan kemudian makan juga dia di itu McD. dia. Itu kemarin saya lihat itu ada ya yang ya itulah yang makan, dia cuap-cuap tapi makannya di McD. Makan paket berapa tuh? Yang panas satu sama teh. McD kirimin kita boleh nih es krimnya. Aduh. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik ya ada di channel Coklat TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Tunggu. Jangan lupa dong nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Coklat TV, guys. Bye-bye!